Hitam tuh film apa sih? Kain Kafan Hitam film horor. Ya kita syuting hampir 80% di puncak, which is yang paling penting di filmnya itu adalah interior rumahnya. Makanya kita lumayan lah ya 10 hari kita syuting di situ dalam 2,5 minggu kita syutingin. Jadi yang kita mau angkat itu adalah misteri yang terjadi dalam rumah itu dan kenapa kain kafan hitam menjadi title filmnya gitu. Kenapa kain kafan hitam itu sangat penting. Nah itu sih yang kita berusaha untuk bangunin di filmnya. Jadi horor, pretty conventional sih, tapi memang ada beberapa cerita keluarganya ada sedikit. Tapi nggak kita terlalu ini banget. Cuman daripada film horor yang lain, kita memang ngegali lebih banyak lagi di film ini. Gitu sih. Mungkin pasti banyak yang tanya-tanya tuh Mixi. Dari penjelasan saya juga masih belum nangkap yang dimaksud dengan judulnya ini kan sama jalan cerita filmnya ini, Kain Kafan Hitam ada di film. Jadi mungkin selain sebagai kunci di film ini bisa dijelaskan sedikit gitu, bocorkan sedikit mengenai ada apa dengan Kain Kafan Hitam ini? Kalau menurut aku sih kita bisa bilang kain kafan hitam itu adalah benda pembunuhan. Oke. It's the crime of weapon sih menurut aku dan semuanya itu memang terkait dari situ. Cuman itu sih yang aku bisa kasih, itu adalah benda pembunuhan yang digunain pembunuhnya nanti di dalam filmnya. Maxim sendiri sini perannya jadi apa? Aku sebagai Bimo. Bimo memang orang itu sangat caring dengan karakternya Haiko yang menjadi pacarnya Bimo, yang menjadi pacar aku di filmnya. Dan karena Haiko nggak ada sih, jadi aku cerita sedikit karakternya Evelyn ya. Evelyn itu dia punya 2 adik kecil dan orang tua dia nggak punya, dia memang orang tuanya itu sudah tidak ada kan. Dan karena itu Bimo itu sangat kayak caring gitu sama karakternya Haiko karena dia itu nggak punya orang tua. So itu aja sih karakternya Bimo, very loving. Kalau dia sendiri karakternya? Oh, kalau aku di film ini karakternya berbeda banget sama karakter aku sehari-hari. Karena kan sehari-hari aku bawel, terus dari fisik aja aku tuh feminin, cuman di karakter ini aku tomboy, terus ngomongnya juga misterius. Dan aku di sini yang spesial dari aku itu aku anak indigo. Jadi aku ini merupakan jembatan dari dunia manusia ke dunia hantu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak beres di dalam suatu lingkungan atau sebuah rumah atau suatu tempat, yang paling merasakan duluan itu aku. Nah kebetulan pas kita kebetulan suka banget nih sama yang namanya ekspedisi, ekspedisi hantu. Terus ya udah kita daripada kita ekspedisi nggak jelas, kebetulan Evelyn pindah ke rumah baru dan ada angker. Ya udah kita kesana aja biar kita tahu di sana tuh beneran ada hantunya atau enggak. Gitu sih. Sandy? Kalau aku di sini sebagai Roy itu karakter di sini kita bertiga suka melakukan investigasi yang berbau mistis, dan aku salah satunya yang sangat excited dengan investigasi tersebut karena kita bakal membuktikan ke teman-teman kita di kampus bahwa investigasi kita itu benar-benar nyata. Nah tapi sebenarnya aku itu di sini cuman sok pemberani dari teman-teman aku. Sebenarnya aku itu penakut. Ya kita memang geng ini sih, geng yang mencarikan hantu-hantu, Mencari makhluk-makhluk gaib. Dan memang kita itu kayak gak diakuin di kampusnya, kayak kita itu beneran atau enggak gak diakuin. Makanya pas Evelyn mendapatkan rumah itu kita yang kayak, oh menarik juga nih kalau kita cek. Habis itu perkembangan ceritanya tuh lebih dalam lagi karena kita mulai mengotak-atikkan rumahnya. Maxim, mungkin untuk ceritanya sendiri memang Maxim yang buat atau memang sudah ada dan dikembangkan sama Maxim sebagai sutradara di sini? Ya, sudah ada, ceritanya sudah ada. Aku memang diajuin dari produsernya Lingkar Film.
kita punya film dan dengar-dengar kamu mau mencoba untuk menjadi sutradara. Nah, aku bilang ya mau kayak gimana filmnya. Nah, dan mereka bilang film horor, dan memang horor itu memang aku selalu pengen lakuin soalnya shot horor itu sangat menarik, suspense, misteri, dan membuat orang menceritakan sesuatu tanpa dialog tapi lewat movement kamera itu ya, itu menurut aku sebagai sutradara adalah yang paling seru sih. Jadi pas diajuin ya aku langsung ambil, ada beberapa hari sih, 2 hari 3 hari aku pikir-pikir dulu, akhirnya aku telepon lagi dan diambil sih. Jadi ya ceritanya bukan dari aku, memang sudah ada. Kalau aku tuh memang lebih ke sutradarain atmosfer antara pemain, gimana mereka berinteraksi dengan masing-masing, dan aku juga, dan shot-shotnya sih yang dipakai di filmnya gitu. Beberapa ya 60% lah, 60% shot-shotnya dari aku. Nah, kerepotan nggak sih maksudnya main juga jalan, sutradara di jalan? Main. Ya bukan main lagi sih. Sebenarnya kayak pressure-nya tuh memang sangat tinggi sih, dan ya soalnya kan aku di depan kamera, terus pas misalnya udah cut ke monitor, terus cek kalau ada sesuatu yang nggak enak, balik lagi ke set, aku ngomongin, oke siap ya semuanya, udah aku ngomong ke sutradara, oke actionnya nanti sebentar lagi. Nah, siap. Jadi agak aneh aja sih untuk bertanggung jawab gimana scene-nya akan berkembang gitu loh, dan juga main di dalam scene-nya. Jadi ya pressure-nya sih 2 kali lipat, lebih lagi ya, 3 kali lipat. Datang pertama, pulang terakhir, berkomunikasi dengan semuanya, semua kru, DOP juga aku berkomunikasi hampir kayak 80% di filmnya. Dengan pemain aku jarang ketemu kecuali kalau kita di set. Saya sih biasanya aku kalau sebagai pemain ya selalu di ruangan kostum, ngobrol-ngobrol, main kartu lah, main apa. Nah ini enggak. But we still play itu ya, Pak? Nintendo. Oh, ya. Itu yang kasih, yaudah nih main aja, aku kerja dulu ya. Iya. Kayak gitu biasanya. Saya kan ada anak-anak juga kan. Jadi ya, itu sih kita berinteraksinya. Tapi sampai pada akhirnya ada sebuah alasan kenapa mau gitu untuk jadi sutradara. Sementara kan maksudnya di film juga ya cukup baru lah ya, baru, terus kemudian tiba-tiba berani untuk menerima jadi sutradara. Alasannya apa sih? Aku memang dari dulu itu selalu pengen bikin cerita dari nol, dari sinopsis, dari ide, benar-benar dari ide yang mungkin dari satu kata dan menjadi film gitu. Itu aku selalu pengen lakuin itu, dan gimana untuk bisa terjun ke pengalaman membuat film ya memang harus sutradara dulu, soalnya proses untuk menjadi post production itu yang paling penting sih menurut aku adalah editing, terus kita syutingnya, set-setnya yang kita harus pikirkan, konsistensi dengan timetable juga, soalnya kan selalu ada deadline, dan perfilman Indonesia itu deadline-nya ya nggak bisa lebih dari 1 tahun gitu, nggak mungkin lebih dari 5 bulan malah. Kadang-kadang ada beberapa film yang bisa 6 bulan 7 bulan, tapi itu sangat rare. Jadi ya gimana bisa aku perlu belajar adaptasi dengan waktu yang singkat dan membuat sesuatu yang sangat bagus. Dan kalau aku bisa ngerti seperti itu ya membuat cerita itu akan jauh lebih gampang lagi. Karena itu aku mau sutradara dulu, karena memang aku mau nulis skenario. Sebenarnya tujuan awalnya itu adalah menulis skenario, which is sekarang aku lagi nulis, 50% sudah jadi. Mungkin tahun depan kita akan kelar dan mulai produksi. Jadi itu sih. Kalau buat pengalaman kenapa aku bisa sutradara sekarang ya mungkin karena ya aku udah bekerja dengan sutradara lebih dari 20 sutradara di dalam karir aku. Jadi banyak ilmu-ilmu yang aku ambil, soalnya setiap film pasti aku ya agak contek pasti. Pengalaman mereka, ilmu mereka itu bisa kita ambil kan. Dan untungnya di pekerjaan kita itu ya open banget sih, nggak ada kompetitif antara coworkersnya gitu. Jadi ya itu sih, karena itu aku lumayan confident untuk menjadi sutradara, walaupun pressure-nya yang beda aja sih gitu.
Tapi dari 20 film itu maksudnya sudah cukup gitu untuk Maxim jadi sutradara saat ini. Dari 20 film dan ilmu-ilmu yang udah didapat. Nah makanya untungnya aku masih co sutradara. Aku bekerja untuk 5 hari full di belakang monitor. Terus yang lainnya sih lebih ke berkomunikasi dengan DOP-nya, dengan shot-shotnya mau kayak gimana. Tapi memang ceritanya itu mereka udah punya kayak video board gitu. Jadi mereka udah tahu mau ngelakuin apaan. Tapi ada beberapa hari yang kita rubah sedikit. Jadi untungnya aku masih belum pegang semuanya. Soalnya itu memang ya belum bisa dibilang siap. Itu juga aku nggak akan apa sih, how you say dare? Ya nggak akan berani lah ngelakuin itu. Aku nggak akan membuat film kalau misalnya aku belum punya ilmu sebagai sutradara gitu. Jadi ini masih ikut sutradara kok. Tapi walaupun jadi sutradara di sini, ini pembuktian Maxim juga nggak sih di dunia film gitu? Pembuktian karir? Iya bisa. Ya aku sih membuktikan diri aku sendiri sih, nggak membuktikan siapa-siapapun sih. Dan kalau misalnya membuktikan belum kayaknya deh. Aku akan membuktikan kalau misalnya sudah membuat cerita dari nol, terus mendirect filmnya selama 7 bulan 8 bulan gitu, kita preparasi, baru itu adalah membuktikan diri. Tapi ini sebenarnya kayak lebih ke menuju ke membuktikan diri ke depannya gitu. Maupun itu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, I'm gonna take my time sih. Aku nggak buru-buru untuk melakukan ini gitu. Soalnya perlu waktu, daripada kita rush dan semuanya jadi setengah-setengah kan. Aku mendingan mendapatkan ilmunya 100% dan 100% yakin aku akan bisa bikin filmnya. Rodi, tadi bilang perannya beda kan di sini dari sosok Rodi yang feminine dan akhirnya juga menjadi tomboy. Mungkin adaptasinya dan pendalaman karakternya butuh berapa lama dan seperti apa sih? Oke, itu kan proses reading kita ada sampai berapa 2 minggu ya? 2 minggu. Jadi pas aku dapet karakternya, aku langsung baca. Oh ya ampun, aku yang pertama tuh udah tomboy, terus indigo. Aku pertama kali, aku kan emang orangnya hobi nonton. Jadi setiap kali aku nonton film, itu aku juga belajar. Pertama-tama aku ingat-ingat dunia, aku kayaknya pernah deh nonton film ini, ada karakter indigo, kayak gini. Terus aku lihat juga di YouTube. Terus, loh, maaf banget ya Tuhan, aku duduknya salah. Salah gedung aku. Hai, halo. Hai. Kenapa? Syuting sinetron. Iya, terus syuting juga. Terus dia sampai mana? Oh ya, terus aku juga searching di YouTube kayak gimana, dan kebetulan temen aku ada yang indigo. Jadi aku merhatiin dia kayak gimana, karena aku takutnya gini, kalau terlalu biasa takutnya nggak dapet, kalau misalnya terlalu lebay kayak yang di TV-TV takutnya terlalu lebay. Dan kebetulan kita ada acting coach, jadi aku suka tanya, ini gimana sih kak, ini oke kak, ini udah pas belum. Terus aku diajarin cara lihatnya gimana, cara tangkapnya gimana, cara ngomongnya gitu. Diskusi juga sih sama teman-teman kayak gimana ya bagusnya. Dan kebetulan di sini Kak Max tuh sutradaranya buat dialog, jadi aku selalu tanya sih, kak ini gimana gitu. Nah, untuk Ini gimana Ini gimana kak? Gimana? Om gimana om? jadi indigonya sendiri sampai dibuka mata batinnya nggak sih? Oh aduh, kalau misalnya dibuka mata batinnya sendiri, aku tuh aslinya kan penakut kan. Jangan sampai dia dibuka, soalnya karena akunya penakut. Terus dibuka, aduh malah serem banget. Bayangin aja lagi jalan tiba-tiba lihat setan atau apa segala macam. Karena aku tuh penakut kan. Terus aku suka banget ke kamar kecil. Aku suka banget ke kamar kecil dan aku nggak berani sendiri. Kalau mata batin aku dibuka, otomatis aku akan jauh lebih penakut daripada yang sekarang. Gitu. Cuman aku bisa ngerasain adanya hantu di tempat syuting kita itu sih. Gitu. Apalagi toiletnya, karena toiletnya itu emang gak berpenghuni dan rumahnya emang serem, udah lama gak dihuni, jadi emang berasa banget angkutnya. Jadi kayak environment-nya lingkungannya itu udah mendukung banget sih. Ya lokasinya sih mendukung banget sih untuk karakter-karakter kita, soalnya memang kita nggak ada estetiknya, nggak membuat
set dari awal. Jadi memang ambil yang udah ada dan memang rumah itu udah nggak dipakai, udah lama nggak dipakai, dan pohon beringinnya sangat mendukung. Dia sangat besar, ada goanya di dalam, dan ada juga cerita yang lumayan membuat kita kayak oh ya ada cerita seperti itu. Jadi ya mendukung banget sih setnya. Jadi itu Elsa kan? Elsa? Iya yang umur. Oh iya. Iya. Jadi kemarin dia cerita tuh katanya kan aku sudah di apartemennya. Kamu tahu nggak sih? Jadi waktu ada yang jadi siapa namanya? Nagita yang jadi istrinya Kak Jun, dia kan dikubur beneran di situ. Dan itu emang malam-malam hujan-hujan dan dia dikubur beneran. Dia bilang gini, tahu nggak sih Dek, gue dari abis syuting itu sampai sebelum kemarin gue diikuti banyak setan ke apartemen. Masa sih Kak? Iya, jadi kan katanya bawahnya itu apa sih Kak? Yang ini nih apa sih? Kayu. Jadi kalau misalnya jalan kan Roots. ya, ini akar. Oh, kayu. Kalau rumah kan kayu. Oh, Ya, ada suaranya gitu. lantainya tuh dari ini apa sih? Itu cuma perlu pakai minyak aja. Seriously. Jadi dia Creaks. Jadi dia bilang si Kak Elsa bilang katanya iya kalau malam-malam jam 3 jam 2 suka ada yang bangunin dia. Ada suara kayu nggak? Iya kayak jalan nik gitu. Masa sih? Iya kayunya kali yang rusak. Dia bilang gini tahu nggak sih aku sampai manggil orang pintar ternyata ada yang hantu yang ngikutin aku dari aku itu iya makanya aku juga shock baru Aku udah syutingin itu sih. Ada itu kayunya emang semua kayu kayak gitu kali no tapi dia bilang nih tahu nggak sih Dek jadi bener-bener lagi tidur terus bunyi nik gitu Makanya itu kalau kayu-kayu itu harus diminyakin biar ada suaranya. dipolish dulu Polish it. terus emang selalu kayak gitu aku juga kalau tinggal di rumah kayak ada yang ada kayunya gitu karena Pasti ada suara suara. tus gitu tiba-tiba Ya, it's creeps. tapi emang kayu kayak gitu Ya. tapi dia bilang tadi dia diikutin aku Ya gitu. itu pengalamannya si Malam ya, tadi lo malam nih Rodi ada nggak? Malam bisnis. aku sih enggak ya paling breeding disco dikit aja ya iya paling paling kalau misalnya mau kemana-mana ayo Riko temenin aku dong aku paling malam-malam kan ya ayo Ke toilet bisa ditemenin. iya karena aku tuh suka ke toilet jadi aku pasti minta ditemenin iya karena itu kan best Saya ini bisa cerita soal karakternya Roy di sini seperti apa? Pendalaman karakternya Roy itu kayak gimana? Kalau misalnya aku sih ada scene aku yang benar-benar takut gitu sama setannya. Jadi aku membangun adrenalin dia tengah takut itu ya aku dengerin suara. Iya dah, dengerin suara setan gitu. Pakai headset kan, lagu yang seru yang lagu Jawa itu tau kan? Jadi aku mau membangun biar tambah takut aku dengerin itu kalau mau apapun kayak gitu. Baru aku langsung terjadi ke Terus untuk karakternya Roy sendiri dari Sandy sempat kesusahan sih. ya nggak terlalu juga sebenarnya 11-12 juga sih aku agak takut juga. Haiko bisa diceritain perannya di sini dan karakternya sama ya pengalaman di lokasi syuting. Sorry, jadi peran aku sebagai Evelyn dia sih nggak kayak mereka bertiga ya yang kayak nyari-nyari setan gitu loh, nggak suka karena dia nggak begitu interest untuk jujur dan dia nggak begitu percaya deh kayaknya kalau rumah yang ditinggalin itu ada setan. Kayaknya lebih concern take care of the kids. Iya, dia lebih fokus untuk jagain anak-anaknya karena kan dia uangnya sedikit kan dan dia harus cari rumah baru yang budgetnya kecil tapi cukup untuk tinggal bertiga gitu. Dan dia tuh orangnya dia independen, dia dia tuh harus melihat dulu baru dia percaya. Dan untuk pengalaman bisnis sih aku nggak ada, cuman aku dengar yang tadi udah ceritain kan ya? Belum ya? Yang Nadia? Ya belum. Nadia ya kayak Udah kebanyakan kali aku ceritanya juga nggak tahu gimana. udah cerita deh. Jadi katanya sih Nadia, tapi mungkin juga gara-gara dia Capean sih. capean mungkin karena banyak lama
banget dia di make upin kan, dan itu latexnya berat banget, kasihan sih. 4 jaman dia. Iya. Kayak itu setiap hari, bayangin. Dan lepasnya juga susah gitu. Ya. Dan iya katanya sih dia kesukaan, katanya. Karena dia tuh sempat kayak diem, doang diem, diajak ngomong dia nggak jawab. Katanya juga dia nyanyi sendiri. Terus ya gitu, tapi kalau buat aku sih nggak ada. Aku udah nyanyi sendiri sih. Serius. Tapi ya di malam itu, di malam pertamanya dia tuh nggak berespon sama siapapun selama 2 jam. Ya dia aja. Kalau menurut aku dia nggak ngambek. Soalnya disuruh tunggu. Iya capek banget juga pasti. Tapi jadi dia tuh dibisik-bisikin dengan teman-teman kru kayak sebentar lagi ya kita masukin ya, tenang ya gini. Yang lain bilang kayak ada yang masukin dia, tapi aku kurang ya saya seperti itu. Dan aku memang lagi konsen banget untuk mendapatkan shotnya secepat mungkin. Jadi itu aku tuh agak buru-buru. Tapi aman kan dia masih bisa syuting? Oh ya bisa kok, tapi kita harus kayak pelan-pelan aja. Oh gitu. Gimana dia? Dia di depan di passenger seat dia duduk kayak gini aja. Dan pas masuk ke set di bawah pendingin kita ada ruang sedikit sih, kayak ada tempat untuk nongkrong, Tempat nongkrongan di rumah yang sebelumnya. berlima dulu untuk ngopi-ngopi gitu. Nongkrong di pondok ya rada Enak sih. Aku waktu itu siang-siang kan kayak kita kan lagi ngomongin setnya dan memang enak tempatnya. iya sih. Anyway, Juga. akhirnya yang aku tanya sih nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Gak dijawab. Udah 3 sama kali. 3 kali. Nama kamu siapa? Halo. Akhirnya dia kayak Nadia Pak. Oh Nadia. Soalnya kalau memang dia turun kesurupan sih dia nggak bakal jawab sih. Tapi memang aneh dia nggak jawab sama 2 kali yang tadi aku tanyain. Jadi ya setengah-setengah mistis. Dan apalagi kan ya tempatnya serem banget ya. Ya. Udah lama nggak ada yang tinggal di sana, rumahnya besar sebelah pondok itu. Pokoknya sih emang Besar banget. aku baru tahu itu ceritanya. Elsa. Ayo, Dia memang dikubur sih. Memang dikubur. buat ngedalamin perannya jadi wanita independen itu butuh berapa lama sih? Ya selama tahap reading. Oke. Ya di situ kalau misalnya aku baca skenario-nya, aku lihat Evelyn kayak gimana, dan aku bikin kayak background, aku bikin kayak graphic organizer gitu. Nah aku tulis Evelyn kayak gimana, Evelyn backgroundnya gimana, dia ceritanya kayak gimana. Dan dari situ aku pelajarin Evelyn kayak gimana, jadi pas di set aku udah bisa jadi Evelyn. Berarti nggak susah ya? Oh lumayan sih, karena itu juga pertama kali kan aku bener-bener kayak belajar acting gitu. Oke. Nah, serunya apa sih di film ini? Seruannya Seru. semuanya? Yap. Sebenarnya sih ketegangannya pas syuting, ya tantangannya, apalagi juga area syutingnya kan serem gitu, dan juga syuting sama yang lain karena mereka juga asik orangnya. Jadi kita tuh ada kayak sifat kekeluargaan lah sama kita syuting, karena kita juga di sela-sela syuting kita main games. Ya itu dia. Iya games, tapi ya kadang juga tapi si Maxine sih paling Tahu jauh dari kita semua. Iya, pertama kali Sendiri sih. soalnya. Biasanya aku tuh yang paling kayak deket dengan pemain. Iya. Karena aku sebagai pemain jadi selalu di lokasi di kostum sebenarnya lebih banyak bosennya kan. Main yuk, main apa yuk? Tapi ini benar-benar pertama kali aku nggak ngobrol sama mereka, agak distance. Iya. Iya. Semuanya bisa diajak bercanda, asik semua. Kita ada PS juga gitu di lokasi, terus PS. Ada bercanda-bercanda ya sampai ada yang nangis. Ya ada lah. Mungkin tapi sampai akhirnya kenapa mau horor gitu selain tadi shootnya yang seru ya kan, tapi apa memang karena memang horor masih jadi tren sampai saat ini atau seperti apa sih? Sebenarnya aku tuh takut dalam film horor. Aku gak pernah nonton film horor. Nonton Juon aja di awalnya aja nggak bisa nonton ya sebenarnya. Tapi memang papaku tuh selalu nonton Exorcist, The Shining, tapi bukan Shining kasih. Tapi kayak Exorcist, Juon, film-film Thailand, Jepang horor itu dia selalu nonton, dan pas kecil aku selalu punya pengalaman film-film seperti itu. Jadi ya lumayan tertarik lah untuk membuat film horor. Dan ya memang tren. Tapi justru kalau misalnya buat aku ya, seharusnya sih aku lebih takut untuk membuat film horor, soalnya lebih banyak kompetisinya sih. I don't want to say kompetisi sebenarnya.
bukan kompetisi. Tapi ya banyak film horor yang lain yang nanti orangnya bakal bilang, oh ini mirip film ini, yang it's a bit hard to make something new gitu loh dengan waktu yang kita punya. Tapi ya itulah challenge-nya sih untuk membuat sesuatu yang original dengan film horor yang lain yang ada banyak, dalam sebulan bisa 3 film horor gitu di bioskop. Gimana membuat sesuatu yang baru dan the best sih. Dan itulah yang pengalaman yang aku pengen dapetin gitu. Membuat sesuatu on the spot. Heiko kan di sini jadi dekat sama Maxim. Perannya di sini untuk membangun chemistry sama Maxim susah nggak sih? Enggak, kita cuma ngobrol-ngobrol gitu. Iya, Walaupun reading kita cuma ketemu dua kali. Iya. Untungnya dia itu dari Bali. Iya, Nah, aku kita dulu tinggal di dari Bali. Bali. Jadi kita ada kayak ada Iya. cerita-cerita lah ya. Iya. Oh, kamu dengerin band ini juga? Dia cewek pertama yang tahu tentang Primus, band Primus. Tahu nggak? Nggak Nggak tahu kan? Aku tahu, aku nggak tahu bandnya, cuma tahu lagunya doang satu. Aldo Papi apa? Papi. Ya, you know something like that gitu lah. Hal spontan kayak gitu yang membuat pendekatan pemain dengan pemain sih. Iya. Juga sama dengan yang Lokasi lainnya. lah. Kalau dia, aku udah pernah satu project sama dia. Sandy sih cowok, gampang kalau untuk membuild chemistry. Jadi kayak gitu sih, spontan aja. Gak perlu yang kayak, oke kita harus pacaran nih men. Atau kita pura-pura pacaran aja ya. Apa kita FYP jalan-jalan? dating gitu. Kita jalan-jalan yuk. Nggak gitu. Because itu kayaknya Jadi jadi kayaknya pengalamannya. Jadi awkward sih kalau kayak gitu. Pengalamannya Heiko banget di sinetron kayaknya. Pengalaman Heiko banget sinetron kayaknya. Ternyata kenapa ini? Enggak. Sinetron. Lah kan kalau cerita sinetron biasanya gitu kan. Oh iya iya. Iya, kalau sinetron dipasang. Dramanya di Dramanya sampai keluar. Iya. Iya. Wow, gitu dramanya. Oh, iya. Karena kan di film ini kita juga nggak romansnya nggak begitu kuat lah. Maksudnya kayak Iya enggak ada. kita pacaran udah. Iya. Tapi Maxim, ini apa sih yang mau disampaikan dari film Kapan ini? Yang mau disampaikan apalagi di film Maksudnya horor. ya pesan dan moralnya apa sih yang mau disampaikan ke penonton? You know, as a joke sih aku selalu bilang kayak hati-hati dengan pohon beringin. Soalnya ada beberapa yang tidak tahu gitu, yang kayak deket-deket aja, terus nggak permisi. Kita tinggal di Bali, agak belajar sih dengan hal seperti itu, kayak misalnya lewatin jembatan harus klakson. Hal kecil kayak gitu lah untuk menghormati dunia yang bukan di dunia kita. It's sesuatu yang mereka harus pelajari sih. Tapi I mean, film horor kita nggak mau kasih pelajaran apa apa, kita cuma mau mengasihkan entertainment yang mereka bisa terima kan gitu. Jadi orang takut lah. Ya, yang penting orang takut sih. Bukan. Yang penting orang itu senang. Yang penting orang itu bisa senang untuk nonton film kita itu ya. Tapi film kita menarik banget kok, karena ada drama remajanya, ada drama keluarganya. Nah kalau pesannya sendiri nonton dulu aja. Tapi cari tahu sendiri. Ya nanti pesannya di mention aja di Instagram. Kayaknya pesan itu setiap orang sih pasti punya pesan yang Iya, beda. pasti beda-beda nangkapnya. Yang penting kita adalah yang terbaik. Tapi Maxim setelah ini mungkin akan mengurangi job di film Iya. untuk fokus di belakang layar. Untuk sementara sih aku memang lagi nulis skenario, tapi itu kayaknya bakalan setahun. Soalnya lagi konsen di band. Oke. Jadi perfilman untuk sementara jangan. Kebanyakan udah rutin rasanya. Apanya? Main film apa? Oh, main film udah rutin gimana? Iya. Kayaknya main film, break sebentar, media. Main film, break sebentar, media. Iya. Nah, makanya aku sebenarnya mau sutradara karena itu sih. Soalnya agak merubahkan engine-nya sedikit gitu loh. Apa memang udah bosen gitu untuk jadi bagian dalam peran di film layar lebar? Ya sedikit. Aku jujur aja ya. Makanya Bukan bosan sih sebenarnya, because there's always something, sesuatu selalu ada yang selalu menarik kalau kita syuting, selalu. Cuman dengan mengembangkan karakter gitu-gitu sih, kadang-kadang bisa menjadi rutin dan kayak kebiasaan, jadi nggak bisa punya karakter yang agak berbeda dengan karakter lain, walaupun sebenarnya bisa beda gitu. Karena aku udah main banyak banget karakter yang sama,
aku nggak bisa mengembangkan dengan yang beda lagi. Soalnya ya 20 film itu lumayan, dengan 20 film dalam 7 tahun itu adalah 3 film per tahun, dan aku bisa syuting 2 film itu dalam 1 bulan atau 2 bulan gitu, dengan jangka pendek gitu. Jadi I'm just taking my time off sedikit sih dengan karakter-karakter ini. Berarti yang membutuhkan waktu untuk keluar dari zona Nyaman itu ya. Dan zona yang terbiasa lah. Iya. Betul. Dan zona nyaman. Soalnya zonanya udah terlalu nyaman. Dan ya it gets a bit boring sih. It gets a bit boring. And that's after like 25 minutes.